Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya, Suster Marcelina Siu MC. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kasih Allah yang hadir melalui Bunda Maria dari Guadalupe. Dengan tema, Bunda Maria dari Guadalupe, tanda pengharapan di tengah dunia yang gelisah. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita hening sejenak dan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, pada hari ini kami berkumpul dalam doa dan renungan bersama. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu, agar hati kami terbuka menerima firman-Mu, dan dikuatkan oleh teladan Bunda Maria dari Guadalupe. Semoga renungan ini menumbuhkan pengharapan dalam hidup kami, terlebih di tengah kegelisahan dunia saat ini. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita sejenak mengingat kembali peristiwa istimewa tahun 1531 di Bukit Tepeyac, Meksiko. Di sana, Bunda Maria menampakkan diri kepada Juan Diego, seorang pria sederhana. Dengan penuh kasih, Maria menampakkan dirinya sebagai seorang ibu yang dekat dengan umatnya, membawa pesan penghiburan dan pengharapan bagi dunia. Dari peristiwa inilah lahir devosi kepada Bunda Maria dari Guadalupe, yang hingga kini menjadi tanda kasih Allah yang selalu menyertai umatnya. Baik, saya akan mengawalinya dengan menceritakan secara singkat peristiwa penampakan Bunda Maria Guadalupe. Saat itu, hari Sabtu tanggal 9 Desember 1531, Juan Diego berangkat dari rumahnya di sebuah desa di Meksiko untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan pendalaman iman. Ketika ia melintasi jalan di dekat Bukit Tepeyac, terdengar suara aneka kicauan burung seperti musik yang sangat indah. Kemudian, ia juga mendengar suara yang begitu lembut memanggil namanya. Juanito, Juan Dieguito. Dan ia melihat seorang wanita yang pakaiannya bersinar kemilau seperti matahari. Juan Diego kaget dan heran. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Santa Maria yang selalu perawan, Bunda Putra Allah yang benar, pencipta langit dan bumi, surga dan dunia, dan tujuan hidup manusia. Bunda Maria menghendaki dibangun gereja di Bukit Tepeyac. Bunda Maria berkata, gereja itu akan menjadi saksi cinta kasihku, belas kasihku, bantuan, dan perlindunganku. Karena aku adalah ibu yang penuh kasih sayang terhadapmu dan semua penghuni dunia ini, serta semua orang yang mencintaiku. Aku akan mendengarkan keluh kesah dan segala kesusahan, serta kesulitan semua orang. Bunda Maria meminta Juan Diego untuk menyampaikan pesannya kepada Bapak Uskup. Namun, Bapak Uskup tidak percaya. Bapak Uskup meminta Juan Diego untuk kembali lagi di lain waktu dengan membawa tanda. Peristiwa itu berlangsung sejak tanggal 9, 10, dan 11 Desember. Pada tanggal 12 Desember, pamannya sedang sakit keras. Juan Diego harus memanggil imam agar pamannya bisa mengaku dosa.
Karena itu, Juan Diego ingin melewati jalan lain, tidak melintas di Bukit Tepeyac. Dia tidak ingin bertemu dengan Bunda Maria yang nantinya meminta Juan Diego untuk kembali bertemu Bapak Uskup. Namun, apa yang terjadi? Bunda Maria muncul di dekat Juan Diego dan berkata, "Ada apa, anakku yang terkasih? Kemana kamu akan pergi?" Juan Diego menjawab, "Ketahuilah ya Bunda, pamanku sedang sakit keras, sedang mendekati ajalnya. Saya tergesa-gesa untuk menjemput seorang imam." Bunda Maria menjawab, "Anakku yang terkasih, jangan takut dan gelisah. Tenangkanlah hatimu, jangan khawatir akan penyakit itu atau kesusahan serta penderitaan lainnya. Bukankah aku ibumu berada di sini menyertaimu? Bukankah kamu berada di bawah perlindunganku? Bukankah aku merupakan kesehatanmu? Apakah kamu di sini tidak merasa aman berada dalam pangkuanku yang penuh kasih? Apakah yang sesungguhnya kau inginkan lagi? Janganlah kamu bersedih hati dan khawatir terhadap segala sesuatu, bahkan terhadap penyakit yang menyebabkanmu, karena dia tak akan mati sekarang. Percayalah, sekarang pamanmu sudah sembuh." Bunda Maria meminta Juan Diego mendaki puncak bukit untuk mengambil tanda yang dijanjikannya. Setibanya di puncak, Juan terkejut melihat bukit itu dipenuhi bunga-bunga mawar Castilla, segar yang harum mewangi. Saat itu adalah musim dingin, yang sebenarnya tidak memungkinkan bunga mawar dapat tumbuh. Juan segera memetik bunga-bunga mawar itu dan meletakkannya di tilma atau mantel dan menunjukkannya ke Bunda Maria. Dan selanjutnya berangkat menuju ke kediaman Bapak Uskup. Kepada Bapak Uskup, Juan mengatakan bahwa ia membawa bukti yang diminta oleh Bapak Uskup. Dan kemudian dia membuka tilmanya. Ketika Juan Diego membuka tilmanya, bukan hanya bunga mawar yang jatuh berhamburan, tetapi tampak gambar Bunda Maria tercetak dengan indah di kain tilma. Itulah gambar Bunda Maria dari Guadalupe yang hingga kini masih tersimpan di Basilika Guadalupe, Meksiko, dan dihormati jutaan peziarah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan kehadiran Bunda Maria sebagai Maria Guadalupe, nama yang mungkin kurang familiar di telinga kita, tidak seperti Bunda Maria Lourdes atau Bunda Maria Fatima. Bunda Maria Guadalupe menampakkan diri kepada Juan Diego di Bukit Tepeyac, Meksiko tahun 1531. Bunda Maria datang bukan kepada bangsawan atau orang berkuasa atau orang yang terkenal atau orang hebat, pemuka agama. Tidak. Bunda Maria datang kepada seorang yang sederhana dan miskin. Hal ini mau menegaskan bahwa Allah berkenan hadir di tengah kehidupan kita, terutama yang kecil, yang lemah, yang tersisih. Kepada Juan Diego, Bunda Maria menyampaikan kata-kata penghiburan. "Bukankah aku ini ibumu? Bukankah engkau berada dalam pelukanku?" Pesan ini adalah
tanda pengharapan yang abadi. Dalam dunia yang penuh kegelisahan, peperangan, krisis ekonomi, dan tantangan hidup sehari-hari, kita tidak berjalan sendirian. Ada seorang ibu yang mendampingi kita dan selalu membawa kita kepada Yesus Sang Juru Selamat. Firman Tuhan menegaskan hal yang sama dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari, pada gambar Guadalupe, Maria mengenakan pakaian bercorak budaya setempat dan berbicara dengan bahasa mereka. Kehadiran ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak jauh, tidak asing, tidak abstrak, melainkan nyata, dekat, dan menyentuh hidup sehari-hari. Dan sekali lagi, kita diteguhkan dengan janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Pengharapan sejati bukanlah sekedar optimisme, melainkan keyakinan bahwa Allah setia sekalipun kita menghadapi kesulitan. Bunda Maria dari Guadalupe menjadi salah satu tanda kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, di bulan Rosario ini, mari kita mendekat kepada Yesus lewat doa Rosario bersama Bunda Maria. Dalam doa itu kita belajar bersama Maria untuk berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Saudara-saudari terkasih, ketika kita merasa letih, gelisah, dan kehilangan arah, mari kita dengarkan kembali sapaan penuh kasih dari Bunda Maria. Bukankah aku ini ibumu? Bukankah engkau berada dalam pelukanku? Dengan itu kita diteguhkan bahwa pengharapan tidak pernah padam, sebab Allah sendiri hadir dalam hidup kita. Semoga Bunda Maria dari Guadalupe mendoakan kita semua agar kita menjadi pembawa harapan dan damai bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, demikian tadi renungan Mimbar Agama Katolik bersama saya Suster Marcelina Siu MC dengan tema Bunda Maria dari Guadalupe, tanda pengharapan di tengah dunia yang gelisah. Mari kita terus menghidupi devosi kepada Bunda Maria, terutama dengan doa Rosario, agar hidup kita semakin dipimpin kepada Kristus Putranya. Terima kasih telah mendengarkan renungan Mimbar Katolik ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan Bunda Maria selalu menyertai langkah kita. Dan sekarang, mari kita akhiri dengan doa penutup. Ingatlah kiranya ya Bunda Perawan penuh rahmat, bahwa pada penampakan surgawimu di Bukit Tepeyak, Engkau telah menjanjikan belas kasih bagi setiap orang yang percaya kepadamu, mencari bantuanmu, dan berseru kepadamu dalam kesulitan. Engkau telah berjanji mendengarkan keluh kesah kami, untuk menghapus air mata kami, dan memberi penghiburan serta kekuatan kepada kami. Tak pernah kami mendengar bahwa seseorang yang berlari kepadamu, atau mencari perantaraanmu, baik untuk kepentingan pribadi
maupun untuk kepentingan umum, Kau biarkan pulang dengan tangan hampa. Maka terdorong oleh keyakinan ini, kami datang kepadamu, ya Maria Bunda Allah. Perolehlah bagi kami dan seluruh dunia rahmat iman yang teguh, harapan yang kuat, dan kasih yang berbuah, agar di tengah situasi hidup yang kadang tidak mudah, kami tetap berpegang pada pengharapan sejati, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Moga-moga hatiku mencintai Engkau selama-lamanya, dan lidahku memuji Engkau, Bundaku Maria Guadalupe. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.